Sianturi. Wow, welcome. Selamat datang di Pagi-Pagi Ambiar. Terima kasih. Kami semua di sini mengucapkan terima kasih. Katanya Mbak TCB ini baru pulang dari Amerika loh, udah baru seminggu ada di sini. Oh, wow. Iya. Oke, berapa Biasa lama loh. sih tinggal di Amerika? 20 tahun. Amerikanya di mana, Mbak? Kenapa? Amerikanya di mana? Di state namanya Delaware. Jadi state nomor Delaware, 2 terkecil di Amerika. Oh, Gitu. kenapa Oke. memilih di Amerika, Mbak? Soalnya bojone wong Amerika piye. Oh, Loh ya apa sih kakak Delani? Tapi suami berarti masih sekarang di Amerika? Iya di Amerika. Di Amerika. Iya. Pulang ke Indonesia sendiri? Sendiri. Cuman untuk sebentar aja. Iya sebentar aja. Akan balik lagi ke US kapan? Kira-kira awal Oktober. Oh, kangen pasti sama Indonesia Iya. ya. Termasuk juga buat Sobat Ambiar. Terima kasih loh Mbak Oh TCB. iya, Akhirnya kita senang berkesempatan banget. buat ngobrol bareng loh. Ini buat anak-anak yang masih kecil-kecil yang mungkin tidak tahu beliau-beliaunya ini para legend semua dari Kak Mayang Sari, dari Kak Ati CB, dari Mas Krisnamukti ini beliau. Mas Roni Sianturi. Maaf ya Mas. Ini udah yang kesekian Mas Roni kali. Sianturi. Krisnamukti. Ada hampir mirip-mirip saya. Roni Sianturi ya. Kenapa jadi Krisnamukti? Tunggu, Iya. tunggu dulu. Buat Bang Roni Sianturi. Coba. Dan juga Coba Nazar ngomong. Namuki itu sopo. Enggak, karena Ada Dewi kan lebih sering. bintang sinetron. Kan kamu lebih sering Sering ketemu. ketemu Iya. kita acara ya Daripada Pak. aku. 28 tahun yang lalu akhirnya memutuskan untuk berpisah. Sempat menikah, membina biduk rumah tangga bersama ya. Mbak TCB dan juga Bang Roni Sianturi. Saat itu usia pernikahan berapa lama sih sampai akhirnya berpisah? Ingat 4 nggak? tahun ya. Pacaran setahun, nikahnya 3 tahun. Oh 3 tahun ada? Ada Masuk dong. toh? Ada dong. Kayaknya cuma sebulan deh. Nggak usah pakai emosi. Bisa pakai ada. Oh iya iya. Kemudian sekarang kan bisa baik-baik aja, kayaknya fun aja sebagai Iya. sahabat tali silaturahmi masih terus terjalan. Komunikasinya tuh gimana setelah akhirnya memutuskan bercerai? Bisa baik-baik saja tuh kapan? Soalnya ini sudah dapat ini gono gini yang adil dia langsung. Oh itu. Jadi waktu itu 3 tahun berasa sebulan ya. Cepet banget. Ya dulu awalnya juga nggak baik-baik aja sih, Bram. Oke. Jadi kita nggak obrolan, Diteror saya setahun. nggak ngobrol setahun. Nggak ngobrol setahun. Terus salah satu bentuk protes saya ketika dia minta saya tanda tangan surat cerai, saya nggak kasih tuh, gitu. Saya rayu terus sampai saya mau tidur di tempat dia. Supaya Iya. tanda tangan. Gue nggak kasih, kan aku sampai mau ke rumah aja nggak boleh kan sama dia, sampai loncat-loncat pagar gitu. Tapi lama-lama dia bilang gini, kesianin aku dong, kan aku udah mau menikah, masa kamu biarin aku berzinah, dia bilang gitu. Langsung aku mikir, oh iya juga ya, kalau aku nggak tanda tanganin berarti saya membiarkan dia jatuh dalam perzinahan. Akhirnya udah dia bawa suratnya ke rumah saya tanda tangan. Kenapa nggak balikan aja pada saat itu? Kok Kalau gue udah ikut tua judi? kali. Sebenarnya aku mau punya 2 suami. Tapi Aku suka bintang tamu yang apa adanya. Aku suka banget. Aku suka jawabannya. Tapi menandatangani surat itu berapa lama kemudian setelah akhirnya memutuskan untuk berpisah? Berpisah kan belum tentu bercerai, tapi kalau bercerai sudah pasti berpisah. Menandatangani surat itu tuh berapa lama setelah 1 tahun lah, Bram. iya baru ditandatangan. Tahun Lumayan itu lama ya. gontok-gontokan gitu Mas. Dia ya aku juga masih kesel aja gitu maksudnya. Keselnya Dulu kenapa? reasonnya gini, aku belum menemukan alasan kenapa seorang Atik Sibi yang ngajak nikah, terus tiba-tiba dia sendiri yang ngajak cerai. Iya emang saya ngajak nikah. Tak paksa mengawini diriku. Jadi kau yang meminta menikah, kau yang meminta bercerai. Nah betul. Kau yang mengawali, kau yang mengakhiri. Iya. Ya, tapi alhamdulillah puji Tuhan setelah 1 tahun kita melihat bahwa sebenarnya tidak banyak apa namanya hal-hal yang harus membuat kita jadi tidak berteman, saya pikir gitu. Jadi ya udah ketika kita melepaskan pengampunan, maka rasa kesal itu nggak ada, akhirnya bisa jadi sahabat sampai hari ini. Melepaskan pengampunan. Iya. Justru sekarang bersahabat rasanya lebih baik, lebih Lebih nyaman lega juga aja. ya. Katanya kalau pulang ke Indonesia selalu pulangnya mampirnya ke rumah Bang Roni Iya Sianturi iya. ya. Terus apalagi nanti kalau tahun depan ini dia Ke Amerika. menang jadi DPR, saya mau balik lagi sama dia. Kan
kan jadi ibu pejabat kan. Jadi ibu pejabat pakai konde. Nanti disuruh berkonde gimana kalau disuruh berkonde? Zaman sekarang mah ibu pejabat gak pakai konde Mbak Atik Sibi. Itu mah tahun 80 Mbak Atik Sibi waktu masih di Indonesia. Kacamatanya harus tumpuk 2 loh. Kalau kamu loh. Berarti komunikasi terus terjalin walaupun memang sudah berpisah Iya, gitu ya. betul. Jadi menganggapnya sebagai saudara aja pasti ya. Betul kan jodoh bisa berhenti di tengah jalan kan. Iya, benar. Tapi yang namanya persaudaraan itu menurut aku selama-lamanya. Iya, setuju. Dan kalau misalnya dari seorang Atik Sibi sendiri melihat seorang Bang Roni Sianturi kan sudah menganggapnya sebagai sahabat gitu ya, sebagai saudara gitu. Pelajaran yang tidak akan pernah bisa dilupakan, yang pastinya akan jadi satu pengingat, oh ya ini kesalahan yang pernah gue lakukan itu. Kalau untuk seorang Atik Sibi apa? Ya kalau diingat-ingat ya memang itu penyesalan yang termasuk penyesalan yang terbesar dalam hidup saya, yaitu Deg-degan nggak lo? pergi dari dia gitu. Pergi dari Roni Sianturi adalah penyesalan terbesar. Iya, Oh wow. benar-benar. Ya karena semua salah saya gitu loh. Enggak lah. Iyalah, salahku Perpisahan itu. itu selalu. Perpisahan itu betul nggak Wi? Perpisahan itu terjadi atas kesalahan dari kedua belah pihak. Tidak mungkin hanya satu yang membuat kesalahan terus cerai. Kita dulu kan wise banget menikah, kan, enggak, saya umur 22, dia umur 24. Waktu itu dia nikah, sehingga kita sendiri belum bisa memaknai pernikahan itu harus seperti apa sih gitu. Jadi nggak ada yang salah, kita kebetulan menikah di waktu yang tidak tepat aja. Kalau umur 40 terus nikah terus tapi kayak anak-anak itu gimana? Nah itu apa tuh? Enggak, ini lagi curhat sebenarnya, lagi curhat. Mungkin saya bisa menjawab itu salah dari lahir saya. Gimana ceritanya? Iya. Tapi dari Mbak Atik Sibi sekarang sudah menikah kembali, membina rumah tangga. Iya. Ada momongan di Amerika, di US? Iya, punya 2 anak perempuan gitu. Oke. Iya. Mereka tinggal di US juga? Iya, semuanya udah pada kerja, udah selesai kuliah dan kerja sudah tinggal sendiri-sendiri, jadi sekarang tinggal ini aku sama suamiku aja gitu. Sehat-sehat selalu sama suami Iya. ya. Kalau Mas Roni Sianturi sendiri, apa achievement yang pengen didapat dalam waktu dekat ini? Keinginan seorang Bang Roni Sianturi itu apa sih harapannya? Nggak ada sih, saya kan punya anak umur 16 tahun. Dan kebetulan berkebutuhan khusus tunarungu. Jadi tugasku bagaimana bisa membekali dia dengan pengetahuan, dengan wawasan sehingga dia bisa menjadi anak yang soleh, anak yang bertanggung jawab, mandiri. Terus buat pribadiku, aku mau terus belajar jadi orang yang lebih baik aja setiap hari. Wow, seorang Roni Sianturi bahkan tetap ingin belajar untuk menjadi jauh lebih baik lagi ya. Betul. Kita berharap bukan hanya jauh lebih baik, tapi keberkahan selalu hadir Amin. untuk Bang Roni Amin. dan juga untuk Mbak Atik Sibi, Amin, termasuk amin, untuk amin. Mbak Mayang Sari. Termasuk juga penyanyi senior lainnya akan kita hadirkan di sini. Ini kayak reuni loh Sobat Ambiar ya. Iya, bener Kita akan banget. hadirkan seorang penyanyi senior lainnya, Iya. juga sahabat dari mereka bertiga di pagi-pagi Ambiar. Kembali kita hadirkan, ini dia Ita Purnamasari. Terima kasih. Terima kasih. Mbak Ita sehat ya. Kangen loh aku. Kita juga kangen selalu sama Mbak Ita Purnamasari. Kita berempat mengucapkan. Terima kasih. Mbak Ita Purnamasari. Ya. Sobat Ambiar, kita kehadiran kembali sosok Mbak Ita Purnamasari yang selalu tentu saja kita rindukan. Mbak Ita Purnamasari silakan boleh bergabung bersama dengan sahabat-sahabatnya. Ini loh 4 penyanyi senior yang sangat luar biasa selalu menemani Sobat Ambiar. Apalagi juga yang sedang menyaksikan ibu-ibu pastinya kangen juga dengan kehadiran mereka ini. Termasuk Mbak Ita Purnamasari, ada satu fakta baru mungkin yang orang belum ketahui. Tapi kita juga minta tanggapan dari seorang Mbak Ita Purnamasari. Ya, cerita Ita Purnamasari hampir gugurkan kandungannya gara-gara benjol. Gara-gara apa? Benjol. Ini yang bertiga nggak tahu malah. Oh ya? Iya. Belum pernah dengar cerita ini? Itu kapan kejadiannya? Itu cerita agak sedih sih, Mbak. Itu tahun 97. Jadi saat itu aku lagi honeymoon sama Mas Dwiki di Australia. Tiba-tiba aku kena radang usus. Akhirnya balik ke Jakarta, aku periksa radang usus itu ternyata harus di CT scan. Ya udah di CT scan, ternyata ditemukan ada benjolan segede 5 kali 6 cm. Sama dokter langsung ini harus dioperasi. Kalau enggak ini bisa bahaya, bla bla bla, ini kan takutnya tumor apa-apa ganas gitu. Takut dong itu saat itu. Usia kandungan? Berapa bulan? Belum tahu kan kalau itu hamil. Kan diduga radang usus. Akhirnya kita nggak langsung mutusin operasi, kita second opinion ke negara tetangga.
dokter di sana langsung gini, ini nggak bisa langsung ini, kita harus memastikan lagi di MRI, jadi yang lebih canggih lagi. Nah untuk MRI itu harus ada surat pernyataan bahwa dalam keadaan tidak hamil. Karena saya bulan sebelumnya itu kan dapat mens ya, menstruasi itu dapat haid, ya aku pikir enggak, saya nggak ambil, tapi dokter di sana nggak mau, harus tes urin. Tes urin ternyata garis 2 hamil. Oh wow. Jadi kata dokter ini nggak bisa dioperasi karena hamil, nggak bisa masuk MRI. Ya udah keputusan operasi diserahin aku sama Mas Dwiki. Jadi satu sisi itu berita gembira karena apa yang kita mauin, kita hamil ya setelah 2 tahun menikah. Di sisi lain saya harus operasi karena ada benjolan 5x6 itu. Akhirnya saya telepon dokter kandungan saya. Dokter bilang gini, kalau menurut saya Bu Ita, jadi kalau hamil kan bisa kapan-kapan. Tapi kalau benjolan ini kan menandakan suatu penyakit harus segera diangkat. Kan 5,6 itu besar sekali. Takut dong nggak pernah-pernahnya dioperasi. Akhirnya itulah memang ya sholat istikharoh itu dahsyat sekali sholat maghrib itu. Akhirnya saya berdua Mas Dwiki sholat istikharoh, besoknya dapat jawaban, saya kok tiba-tiba teringat ustazah keluarga saya di Surabaya. Saya telepon, ustazah saya gini-gini. Itu berita gembira banget hamil, jangan dioperasi. Gitu lah, terus gimana nanti kalau semakin membesar? Akhirnya saya sama Mas Dwiki pulang ke Surabaya menemui dokter liver karena tahun 94 saya pernah sakit liver abscess. Ternyata pada saat di CT scan lagi, ternyata itu bukan benjolan yang diduga tumor, tapi itu adalah liver abscess yang tahun 94 saya pernah mengalami sakit liver abscess dan itu hanya bekasnya saja. Karena saya pengobatannya cuma minum obat. Jadi itu si liver abscess itu tetap ada sampai sekarang, tapi itu sudah sembuh, tapi meninggalkan bekas. Jadi kayak apa ya, kalau kayak orang Jawa bilang itu ya? orang seperti bau. Iya. Itu. Jadi alhamdulillah aku balik lagi ke Singapura, kata dokter ini berita gembira banget karena sudah dapat hasil dari dokter Surabaya karena kebetulan mereka rekanan. Gitu. Jadi akhirnya mengikuti rekomendasi dari dokter yang ada di Surabaya. Yang Surabaya itu benjolan 5,6 itu adalah liver abscess yang sebenarnya sudah sembuh tapi tetap meninggalkan bekas. Itu. Jadi akhirnya dibiarkan saja. Dibiarkan saja Sampai sekarang? Oh enggak, jadi kalau kita di CT scan atau di MRI tetap ada, tapi itu sebenarnya bukan apa-apa, hanya ngeganggu maksudnya? enggak, alhamdulillah. Dan alhamdulillah Akhirnya tetap itu lahir dong, anaknya yang itu lahir kan. tahun bulan Desember 97 lahirlah. Dan anaknya pinter lagi. Alhamdulillah. Sarjana hukum dari Alhamdulillah sekarang udah pengacara. Wah. Udah jadi pengacara dari Selamat ya. UI dia. Keputusan yang Pinter tepat. anaknya. Yang intinya adalah tetap saja Iya. ikhtiar dan Itulah. juga berdoa adalah kunci Benar, utamanya ya. Buat kita juga baru tahu bahwa cerita yang pernah dialami oleh seorang Ita Purnamasari. Tapi pada akhirnya begitulah kehidupan. Takdir kita tidak ada yang pernah tahu sampai akhirnya Benar, Ati Sibi pergi ke Amerika, hari ini ada di sini. Iya. Mayang Sari dengan segala macam kehidupannya, Bang Roni Sianturi juga termasuk cerita dari Ita Purnamasari. Iya. Dipertemukan mereka berempat dan kabarnya mereka akan menggelar sebuah konser. Sebuah takdir juga. Jadi bikin konser berempat. Iya. Ceritanya begitu. Idenya siapa sih akhirnya? Oke, siapa aja? Ini. Oke. Produser Ini Bu ini. Bos, ini Bu Gimana Bos sih kita. Bapak? Ini enggak idenya sebenarnya dari Promotor. sama-sama. Kita tuh maksudnya kan bersahabat dari lama ini ya. Saya tadi mau interrupt mereka ngobrol nih suami istri ini. Saya kenal mereka itu dari sama-sama masih lajang sampai akhirnya jadi suami istri, sampai pas bisa sampai akhirnya saking gendengnya dia bersahabat sama saya dia bilang gini, kamu sama Roni aja udah gila lu ya. Maksudnya sahabat saking deketnya gitu dia ngasih tahu dia Masih pisah, ingat lagi. dia cerai sama saksinya dia bilang. Jadi kita main ngumpul udah kayak salak pondok sama. Terus ya udah dia bilang gini, aku cerai sama ini gitu kan. Ya udah ya, tapi saya kan tetap main sama dia dan saya tahu banget mereka berdua tuh hubungannya baik sampai sekarang hebat. Bahkan kadang-kadang kalau suaminya Roni, Ati mau kemana aja yang jemput masih Roni. Gitu. Jadi ini luar biasa lah kalau saya boleh bilang. Ya udah dia sempat ngejodohin saya, ya udah berakhir dari situ pertemanan sama Bisa Ita berdua juga ya. sekamar. Iya bener. Jadi kita tuh Cerita sebenarnya pisang. ya bener.
generasi dari tahun berapa sih kita berteman? Udah hampir 80-an lah. 80 tahun yang lalu kita berteman. Lebih dari Jadi kita sama-sama berjuang lah ya, merintis karir. Kita kayak gitu ya guys nanti. Amin. Amin. Harus dong. Amin. Justru sebenarnya tercetus ide konser itu karena kita berteman gitu duduk-duduk loh. Kan kamu punya album segini banyak, kamu juga punya, kenapa kita nggak sama-sama gitu. Sebenarnya sih saya sih yang mengidekan bersama-sama, kalau saya sendiri saya nggak berani. Kapan konsernya berempat ini ceritanya? Tanggal 5 Agustus di Balai Sarbi. 5 Agustus di Balai Sarbi ini. Nonton datangnya dong ya. Ini posternya. Apa namanya, musik apa itu? Musik Musik eraku. Musik Eraku. 5 Agustus Iya. di Balai Sarbi ini jam berapa? Kenapa Eraku? Jam Karena 7 malam. eranya kita tahun 90-an. Oke, 5 Agustus jam 7 malam, Balai Sarbi ini. Kalau mau beli tiketnya nih Sobat Ambiar yang lagi menyaksikan, gimana caranya? Boleh ya cek di IG-nya KSH Entertainment, terus ada juga di tiket.com, juga di loket.com. Wow, congratulations. Semoga dimudahkan, Amin. dilancarkan, diberikan kesuksesan ya. Ditunggu ya, nih fansnya Aroni Sianturi, fansnya Atik Sibi, fansnya Ita. Fansnya Maya. Terima kasih.